Tarjo, segera persiapkan. Siap. Semua bergegas. Apa tidak menangis orang tua kita? Mereka pasti mengira kita sedang menerbangkan pesawat. Ya sudah, kita berangkat saja ke sana. Sekaligus kita mencari pesawat jatuh itu. Cari mati. Menulis skenario, kami tahu bahwa ini film tentang underdogs, tentang para kadet yang itu tahun 47 itu dianggap beasiswa gitu, belum layak untuk terbang, belum bisa apa-apa gitu. Cuma mereka berusaha untuk buktikan diri bahwa mereka bisa dengan semangat berjuang bagi tanah air, bagi untuk pertahanan kemerdekaan. Dilihat yang kemarin ya, dilihat bukan sesuatu yang biasa. Jadi ada message, cuma message-nya bukan message politik atau apa. Tapi ya kita mengatakannya ini adalah membangkitkan rasa nasionalisme. Nasionalisme itu apa sih gitu ya? Kadang-kadang kita juga bertanya nasionalisme itu apa. Nah ini yang bisa ditangkap adalah sesudah mereka keluar, sehingga rasa nasionalisme itu bisa diterjemahkan oleh masing-masing orang berbeda. Tapi keyakinan saya bahwa sesudah keluar dari bioskop itu orang akan satu, dia merasakan dia makin cinta dengan tanah air. Kedua, dia tahu bahwa Indonesia itu dibangun dari perjuangan orang-orang, dan orang-orang itu nggak harus selalu tokoh utama, tetapi orang-orang yang mereka tidak tahu dan umurnya ternyata kalau untuk anak-anak muda seusia mereka. Tapi kalau proses kreatifnya sendiri, sebenarnya saya dan Abi itu berangkat dari memang kan ada kejadian nyatanya. Dari kejadian nyata itu memang info yang kami melakukan riset yang cukup detail dan mendalam, baik dari literatur maupun dari secara visual. Tapi memang berita tentang atau kejadian yang sesungguhnya itu tidak terlalu banyak tertulis juga ketika kita tanya ke, jadi kami dibantu sekali dengan oleh Dispen Ahu ya, Dispen Ahu, mereka nemenin kami syuting, persiapan sampai syuting full mereka nemenin, bahkan di pos pun mereka juga jadi konsultan kami, terutama teknis. Ada proses bootcamp selama 3 hari. Kita di teriak-teriakin baru datang. Enggak, tapi soalnya kan berbeda banget antara sipil sama militer gitu. Memang harus mungkin ketemu pendidikannya kali ya, walaupun cuma sebentar gitu, tapi rasanya yang dicari sebenarnya bukan kita berubah jadi militer gitu, tapi biar kita bisa paham kenapa sih, esensinya apa sih. Untuk masalah apa putih-putih segala macam, kita waktu proses syuting tidak otomatis coklat mas kami. coklat. Memang dari pas persiapannya pun kita dipersiapkan untuk Kebakar. Untuk kebakar. Betul. Jauh lebih hitam dari sekarang, bukan dari mas rambut. Dan dibantu oleh sebelum syuting juga yang sangat proper banget sih. Make up. Kita didukung banget sama banyak pihak gitu, biar bisa jadi utuh karakter yang kita mau, despite dari ini asli atau enggak gitu. Ya asli, buat kami asli. Kami melakukan riset sendiri, punya perspektif sendiri terhadap karakter itu. Jadi seru, susah banget. Kebingungan ketika mencari karakter tuh kita rasain banget.
apakah betul almarhum seperti ini gitu, apakah betul cara komunikasinya seperti ini gitu. Banyak keraguan-keraguan itu yang pada akhirnya teman-teman satu sama lain saling menguatkan gitu, saling meyakinkan, saling mencari gitu. Itu yang membuat kita juga solid sebelum di set, bahkan sampai di set juga gitu. Kalau untuk kesulitan banget, sulit banget, apalagi karena saya basicnya seorang stand up komedian gitu kan, saya harus kemauan sutradara, produser, karakter Kaput ini adalah karakter yang lucu, karakter yang komedi. Bagaimana nih caranya menyamakan komedi saat ini dengan komedi masa lalu itu seperti apa? Saya takut tidak relate, tiba-tiba saya bilang wah gitu-gitu kan mungkin zaman dulu nggak relate. Ini kan kita memerankan sebuah cerita slice of life gitu loh, sebuah peristiwa yang hanya terjadi sebenarnya 3 hari tuntutan waktunya, dan di saat mereka umurnya sangat muda. Jadi kalaupun kita bilang mencari referensi, itu pun referensinya kita cari dari keluarga mungkin ya. Keluarga itu tahu ketika tokoh tersebut sudah menjadi bapak gitu loh. Jadi itu pun sudah merubah karakter seseorang gitu kan. Jadi ada juga kita benar-benar rely ke suspension of disbelief para penonton bahwa kita membuat sebuah karakter yang terinspirasi oleh seseorang, tapi ya inilah karakter yang sebenarnya kita mainkan gitu loh. Ya syukur-syukur kalau misalnya mirip gitu kan, dan kebetulan iya gitu ya. Alhamdulillah, syukur. Jadi kesulitan dari situ adalah kita ya mencoba mendalami, kita membuat bekerja sama semuanya bareng-bareng bersama Mas Aldo, Mas Abi, dan para cast. Kira-kira ini kita ensemble-nya, puzzle-nya itu mau piece yang mana yang kita masukkan kepada cerita tersebut gitu loh. Mau bentuk apa yang kita masukkan biar semuanya tuh jadi fluid gitu loh. Yang jelas sangat bertolak belakang ya sama sama sifat asli saya pribadi. Cuma enaknya si karakter Kardi sendiri di sini karena emang fiktif, jadi kita awalnya membuat kesepakatan ya dengan Mas Abi, Mas Aldo, Kardi ini mau dibikin bagaimana gitu. Terus lebih kenanya latar belakangnya Kardi itu sebelumnya apa, data-data itu yang saya kumpulkan. Lalu awalnya saya coba membayangkan sosok Kardi seperti apa. Oh begini kali ya. Udah dari bayangan saya ajukan lagi ke beliau-beliau, kira-kira Kardi begini nggak? Ya kurang lebih begitulah gitu. Nah kalau udah ada yang begitunya tinggal diolah rasanya gitu. Sampai akhirnya ya eksekusi Di lapangan. Ini bukan masalah filmnya bakal jadi bagus, ini bakal jadi bagus. Ada momen dimana kita syuting di 14 sampai 15. Kita semua habis take teriak, wah enak banget ini rasanya. Beneran, dan itu emang beneran, rasanya enak banget buat aku sendiri gitu. Dan aku selalu percaya sesuatu yang personal ini nggambarin 47. Tapi kalau buat aku enggak, ini nggambarin hari ininya kapan ya, hari ini tuh maksudnya hari di film ini. Jadi bukannya aku sadar 47 atau enggak gitu ya, jadi apa ya, karena kepercayaan itu yang bikin aku nikmat gitu maksudnya. Dengan ya Mas Aldo, Mas Abi itu ngasih space tapi juga dijagain dari skrip gitu maksudnya, tapi beneran ngasih space juga. Ayo coba keluarin maunya apa. Jadinya kita sedang dalam situasi perang. Kita pertahankan kemerdekaan dengan mempertahankan Masius. Congor merah dipersenjatai mitralyur. Pertanggungjawaban memerankan itu akhirnya ya alhamdulillah so far dari pihak keluarga, dari pihak semua yang mengenal almarhum sangat happy ya, sangat happy, dan dari situ tuh oke, berarti tugas kita terbayar ya gitu. Itu senangnya luar biasa, terharu apa ya, besar banget. nonton preview Kadet udah 2 kali. Aku ngerasa, oh ini kayaknya fresh banget ya. Fresh kenapa? Soalnya pada saat ngomongin film sejarah tuh kadang semuanya
saya terasa diajarin gitu, terasa didikte gitu sama film, dikasih banyak banget informasi. Tapi kalau ini tuh saya bisa nikmatin gitu. Saya sebagai penonton ya, bukan saya sebagai pemain di dalam kadar. Saya ngerasa seru ya, bisa belajar sesuatu gitu tapi deket, tapi jauh. Maksudnya jauh tuh karena ini di 47 gitu. Tapi sebenarnya kan esensinya ya kita sama-sama manusia pasti punya struggle-nya masing-masing gitu, dan ternyata bisa direlatin ke sekarang gitu maksudnya. Jadi kayak impact-nya cukup powerful kalau misalnya saya sendiri sebagai aktor dan sebagai orang gitu maksudnya. Ya jadi melek sejarah gitu, dan ternyata nggak ngebosenin sama sekali sejarah Indonesia. Seru abis, Jopar. Saya memiliki rasa yang lebih terhadap Bapak. Saya semakin mencintai dan menghargai proses perjuangan Bapak menjadi seorang anggota gitu, karena ternyata tidak mudah ya untuk memilih antara membela negara atau membela keluarga gitu. Itu yang justru akhirnya terkuak lewat film ini. Saya nggak pernah tahu bahwa dulu Bapak berhenti untuk sekolah di angkatan dengan alasan untuk ingin memiliki ruang terhadap anaknya, menjadi sosok seorang ayah gitu. Itu yang membuat saya lebih terharu, dan ya memang film ini saya dedikasikan untuk Bapak sih. Setelah baca mengenai film ini, menonton film ini tuh saya merasa tersindir karena saya merasa selama ini saya hidup dalam situasi yang dimana itu sangat egoistis gitu, self-centered loh. Dan ketika film ini benar-benar menceritakan 7 orang yang berjuang gitu loh, nyaris mati tanpa memikirkan dirinya mereka sendiri gitu loh. Yang mereka pikirkan hanyalah orang-orang lain di esok hari gitu. Sebagai generasi yang masih bisa dibilang mungkin masih milenial gak sih? Enggak. Iyalah ya. Masih milenial ya. Yang gampang aja mungkin bahasanya ya. Lebih kepada ternyata di zaman segitu sesulit itu sih komunikasi. Terutama mungkin yang di zaman sekarang, Kevin sendiri mungkin karena ada bisnis juga, anak jadi gadget banget gitu, sedangkan zaman dulu itu bener-bener komunikasinya susah. Kebetulan emang di sana sinyal juga susah, jadi makanya kita bisa sampai bonding kayak begini ya, ke bawah sampai sekarang ya, berasa banget sih itunya. Lebih ibaratnya saya bisa ngerasain yang namanya deket banget sama teman-teman seperjuangan, bisa lebih menyentuh bumi, lebih menghargai satu sama lain. Tentu berharga dan bangga banget sih Bang, karena kemarin tuh saya sinema visit sama Mas Abi di Bogor. Selesai film tuh ada ibu-ibu bawa anaknya 3 kalau nggak salah tuh. Selesai film lampu nyala tuh ibu-ibunya teriak merdeka sampai melengking A-nya tuh belakangnya tuh merdeka. Maksudnya saya ngerasa wah ini dari hati banget gitu. Bahwasanya oke, kena ini film sama ibu-ibunya tuh. Saya wawancara kan, ibu gimana setelah nonton film Karya 1947 ini? Dia bilang dia sangat terinspirasi, dia pengen anaknya bisa ikut membanggakan Indonesia. Merdeka! Semuanya, ayo saksikan Kadet 1947 di bioskop kesayangan Anda sekarang juga hari ini. Ayo. Siap, nonton.